Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbiz zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah binikmatil iman wal islam wa kafa binikmah. Haid adalah darah yang keluar melalui liang kemaluan seorang perempuan. Haid minimal 1 hari 1 malam. Jadi apabila seorang perempuan dia ngeflek 1 kali di waktu zuhur dan itu menurut kebiasaannya merupakan hari atau tanggal haid, maka dia harus menunggu dari flek itu sampai 1 hari 1 malam. Tapi kalau misalnya tidak keluar lagi darah itu bisa jadi pengantar haid. Lalu bagaimana hukumnya? Dia tidak boleh sholat, tapi setelah dia tidak keluar lagi sampai besok harinya, misalnya dia keluar flek zuhur, dia harus nunggu sampai zuhur besok, ternyata tidak keluar lagi, maka semua sholat yang dia tinggalkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia harus ganti. Tapi kalau misalnya zuhur lagi di hari yang ke depan dia keluar, maka itu haid. Dia harus meninggalkan sholat. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Normalnya haid 7 hari. Kebanyakan perempuan tuh haidnya 7 hari atau 8 hari. Hanya saja harus bisa membedakan warna darah. Jadi perempuan sendiri harus tahu nih hukum darahnya apa. Apabila ada kekuningan di hari-hari luar daripada kebiasaan haid, itu disebutnya keputihan, bukan haid. Dan itu wajib sholat. Sedangkan misalnya kita haid itu warnanya bisa merah muda, bisa merah pekat, bisa hitam, hitam kecoklatan, bisa kekuningan. Tuh di ujung-ujung akhir dia bisa kekuningan dan nggak boleh mandi wajib. Walaupun sudah lewat kebiasaan 8 hari, 9 hari, karena itu masih darah haid apabila terjadi di masa dia haid. Sampai kapan dia mandi wajib? Sampai cairannya putih atau jernih. Nah ini hukum untuk diketahui. Dan haid tadi tidak lewat dari 15 hari 15 malam. Walaupun nanti ada flek lagi, ya bisa jadi perempuan itu lewat daripada 15 hari 15 malam. Bagaimana itu kasus atau hukumnya? Dia bisa jadi dia pakai KB. Ini yang menyebabkan perempuan itu bisa terkena haid lebih dari 15 hari. Atau dia terkena penyakit di rahimnya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya dia tetap wajib sholat dan darah yang keluar setelah lewat dari kebiasaan atau 15 hari tadi namanya darah istihazo atau darah penyakit. Jadi tetap sholat 5 waktu, tetap sholat 5 waktu. Kalau puasa Ramadan, wajib puasa Ramadan. Kalau punya suami, boleh berhubungan. Kenapa? Karena darah istihazo bukan keluar dari liang vagina, tapi dari urat-uratnya. Tadi karena apa? Karena perubahan hormon, sebab dia suntik KB atau memiliki penyakit di daerah rahimnya. Kemudian nifas. Apa yang dimaksud dengan nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong daripada janin atau bayi. Kadang-kadang perempuan sebelum melahirkan tuh dia keluar cairan berupa ketuban yang bercampur dengan darah. Dan kebanyakan perempuan udah nggak sholat lagi. Itu tidak boleh. Itu semua hukumnya seperti tadi. Darah istihazo atau darah penyakit. Wajib sholat 5 waktu. Sampai kapan? Sampai sempurna bayinya keluar. Atau dia keguguran, dia keluar darah nih, tapi belum dikuret, belum dibersihkan. Dia tetap wajib sholat karena darahnya itu adalah darah istihazo atau darah penyakit. Bagaimana kalau dia tidak sanggup sholat karena sakit atau kesakitan? Maka dia harus menghitung dari jam berapa atau berapa lama dia proses melahirkan dari bukan awal yang dia tidak sanggup sholat sampai selesai bayinya keluar. Itu mungkin ada yang sehari semalam, berarti 5 waktu sholat ini akan dia kodok ganti setelah masa nifasnya, setelah dia bersih daripada nifas dan mandi wajib. Bagaimana kalau dia punya bayi kembar? Nah ini hukum juga. Bayi yang pertama lahir di hari ini. Masih keluar darah, tapi dia tetap wajib sholat. Kenapa? Karena di dalam rahimnya masih ada bayi yang kedua. Jadi dia melahirkan besok harinya bayi yang kedua. Nah setelah bayi yang kedua keluar, maka rahimnya itu bersih daripada janin atau bayi, baru dia keluar darah nifas. Jadi setelah dia melahirkan yang pertama, dia masih wajib sholat,
misalnya dia menunggu 24 jam dan dia tidak sanggup, harus menggantinya juga nanti setelah masa nifas, suci dan mandi wajib daripada nifas. Setelah nifas, tadi bisa jadi nifasnya seorang perempuan tidak mesti 40 hari, walaupun maksimalnya ada orang nifas selama 2 bulan atau 60 hari. Jadi untuk haid dan nifas, perempuan harus mempelajari bab darah ini juga agar tidak menerjang kewajiban-kewajiban seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan tadi boleh berhubungan suami istri jika dia tahu bahwa ini bukan darah haid atau nifas, tapi darah istihadhah atau penyakit. Semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.